metode Vogel atau FAM. Algoritma metode Vogel. Step 1, hitung opportunity atau difference cost untuk setiap baris dan kolom. Perbedaan biaya ini adalah selisih antara nilai CIJ terkecil dengan nilai CIJ terkecil berikutnya. Apabila perbedaan kedua nilai tersebut 0, maka dituliskan 0. Step kedua, pilih baris atau kolom yang mempunyai perbedaan biaya yang besar. Jika terdapat nilai yang sama, pilih secara sembarang. Alokasikan XIJ sebanyak mungkin untuk nilai CIJ terkecil. Step ketiga, hilangkan semua baris atau kolom yang sudah terpenuhi. Jika masih terdapat supply atau demand yang belum teralokasikan, selanjutnya lanjutkan langkah pertama. Atau step keempat, terakhir, jika semua sudah teralokasikan, maka solusi awal telah diperoleh. Extra tips. Metode Vogel selalu memberikan solusi yang lebih baik dibandingkan metode Northwest Corner dan metode least cost. Contoh metode Vogel atau FAM. Di sini ada soal berupa tabel. Nah, di sini ada angka-angkanya, lalu kalian masukkan ke tabel selanjutnya. Lalu kalian masukkan angka-angkanya seperti biasa. Lalu cari selisih antara nilai biaya terkecil. Kalian tuh harus cari di sini dua biaya terkecil untuk di baris 1 setiap baris dan kolomnya. Kalau di baris 1 itu kan ada 8 dan 5 angka terkecil, lalu kita kurangkan itu. Hasilnya 3 untuk baris pertama, baris kedua 5, baris ketiga itu 9. Dan juga kolomnya. Kolomnya itu juga cari dua biaya terkecil. 20 kurang 15 sama dengan 5, 10 kurang 5 sama dengan 5, 10 kurang 8 sama dengan 2. Lalu kita cari nilai dengan selisih terbesar. Lalu cari nilai dengan biaya terkecil pada baris dan isikan sel dengan kapasitas maksimal. Untuk di baris 3 itu kan yang terkecil itu 10. Lalu kita isi dan kapasitas maksimal. Jadi untuk baris ketiga itu sudah mencapai batasnya. Lalu cari lagi selisih antar baris dan kolom. Seperti biasa kita ulangkan lagi cara yang pertama. Lalu cari dua biaya terkecil. Untuk baris ketiga itu kapasitasnya sudah penuh. Kita kurangkan lagi untuk yang kolom 20 kurang 15 sama dengan 5, 20 kurang 5 sama dengan 15, 10 dikurang 8 sama dengan 2. Lalu kita cari dengan angka yang terbesar, cari nilai dengan selisih terbesar, lalu cari sel dengan biaya terkecil pada kolom dan isikan dengan kapasitas maksimal. Yang terkecil untuk di kolom 2 itu 5, jadi kita isi dengan kapasitas maksimal 60. Jadi untuk kolom 2 itu sudah 110 ke bawah. Jadi itu sudah terpenuhi, sudah kapasitas maksimal. Lalu kita ulangkan lagi seperti biasa, dikurangkan, cari dua biaya. Untuk di kolom 2 itu kapasitasnya sudah penuh karena sudah mencapai, kalau dijumlahkan 60 dan 50 itu sudah 110. Lalu kita cari dengan angka terbesar yaitu 12 kan. Lalu cari nilai dengan biaya terkecil pada sel dan isikan dengan kapasitas maksimal. Untuk yang terkecil di baris 1 itu ada angkanya 8. Lalu kita isi dengan kapasitas maksimal. Jadi untuk di baris 1 itu sudah penuh karena sudah mencapai kapasitas pabrik yaitu 90. Lalu kita isikan dengan sisa-sisanya saja. Mari kita uji menggunakan stepping stone. Nah, ini tabelnya ya. Kita masukin angka-angkanya 60, 30, 10, 50, dan 50 juga. Fokus pada sel yang kosong, lalu tentukan rute stepping stone-nya. Yang pertama itu pabrik W dan gudang A atau disebut WA. Ini rute stepping stone-nya. WA sama dengan WA plus, WC min, HC plus, HA min. WA sama dengan 20 min 8 plus 10 min 15 sama dengan 7.
Yang kedua kita cari pabrik H dan gudang B atau disebut HB. Itu rute stepping stone-nya. HB sama dengan HB plus, WB min, WC plus, HC min. HB sama dengan 20 min 5 plus 8 min 10 sama dengan 13. Yang ketiga, pabrik P dan gudang A atau disebut PA. Nah, ini kita bisa lihat rutenya. PA sama dengan PA plus, PB min, WB plus, WC min, HC plus, dan HA min. PA sama dengan 25 dikurang 10 ditambah 5 dikurang 8 plus 10 min 15 sama dengan 7. Selanjutnya pabrik P dan gudang C atau disebut PC. Nah, ini kita bisa lihat rute stepping stone-nya. PC sama dengan PC plus, PB min, WB plus, WC min. PC sama dengan 19 dikurang 10 plus 5 min 8 sama dengan 6. Tabelnya sudah optimal karena semua nilainya sudah positif.